Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bareng aku Fani di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya jadi seorang CEO nih yang ngatur produksi, keuangan, sampai strategi bisnis dalam satu waktu? Nah, ternyata dunia bisnis itu nggak cuma dipelajari lewat teori kelas aja nih Pekoners, tapi juga bisa langsung disimulasikan layaknya di dunia nyata. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih tentang simulasi bisnis yang bisa menjadi jembatan mahasiswa untuk siap terjun ke dunia industri dan bahkan menorehkan prestasi sampai ke tingkat internasional nih Pekoners. Dan tentunya kali ini kita nggak bakal sendirian, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang udah sangat berpengalaman di bidang simulasi bisnis dan juga sudah sukses nih membawa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang jadi juara di berbagai ajang kompetisi lomba. Nah, siapa lagi kalau bukan the one and only Ibu Mutia. Halo Ibu. Halo Fani. Nah, apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum itu boleh nih Bu disapa dulu Pekoners yang ada di sana dan juga sedikit menjelaskan siapa sih Ibu Mutia ini gitu. Hai Pekoners. Perkenalkan, saya Mutia Rozalinda. Kalau hambesnya Ibu ngajarnya di manajemen ya, tapi lebih banyak untuk semester ini itu mata kuliah yang dipegangnya adalah ngajarin simulasi bisnis. Simulasi bisnis agar nanti diharapkan mahasiswa setelah tamat nggak grogi, nggak kagok lagi nih dengan dunia bisnis, walaupun kita belajarnya secara virtual dulu. Oke. Berarti supaya nantinya mahasiswanya punya pengalamannya gitu ya. Paling tidak iya, mereka udah tahu gambaran ya dalam bisnis itu apa yang harus diperhatikan. Oke. Kalau untuk laboratorium simulasi bisnis ini, boleh Bu jelaskan sedikit? Laboratorium simulasi bisnis ini awalnya ini labor memang diperuntukkan berdirinya untuk D3 dulu ya. Kita bikin D3 manajemen perdagangan, manajemen pajak dan manajemen akuntansi ya, D3-nya. Terus labor dengan perkembangan ada perubahan kurikulum segala macam, simulasi bisnis ini ternyata juga diperlukan nggak hanya untuk mahasiswa D3 tapi mahasiswa S1 ya, terutama sekali untuk mahasiswa yang di seluruh prodi lah Fakultas Ekonomi, walaupun yang memperbaiki kurikulum itu adanya di manajemen dan sekarang ini ada prodi bisnis digital. Nah, tapi itu tidak tertutup untuk semua prodi atau bahkan simulasi bisnis ini bisa dipelajari oleh semua mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Padang. Jadi labor ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa paling tidak mereka siap lah untuk terjun ke dunia kerja nanti. Punya gambaran tentang bisnis. Iya, in general bisa gitu ya Bu, dari jurusan apa saja. Dari jurusan apa saja, karena kalau kita lihat di dunia bisnis itu nggak hanya anak ekonomi, bahkan anak teknik kimia, teknik pertambangan itu terjun ke bisnis loh. Pernah teman saya kerja di perbankan, tahu jurusannya apa? Teknik kimia. Kira-kira kebayang nggak itu dia di kampus belajar apa kok bisa terjun ke perbankan? Nah, kok bisa masuk ke perbankan ya Bu? Bisa lulus gitu, lagi bisa lulus lagi ya, jadi manajer lagi gitu ya. Berarti kan bisnis ini artinya bisa dipelajari gitu ya. Jadi yang penting kita tahu aja caranya, strateginya gimana ngadapinnya gitu kan. Nah, apalagi kita anak ekonomi kan, tentu harus lebih bisa bersaing lagi dengan mereka yang lulusan di luar karena memang udah bidang kita gitu kan. Nah, untuk mempersiapkan itu supaya tidak canggung, tidak kagok nantinya nanti di dunia bisnis gitu ya, paling enggak ya belajar lah dulu bisnis itu seperti apa. Nah, Bu, di laboratorium simulasi bisnis sendiri Ibu nih sebagai apa nih Bu? Kalau di labor sekarang Ibu itu adalah ketua laboratorium simulasi bisnis di FEB UNP. Nah, jadi ini dia Pekoners, Ibu Mutia Rozalinda yang merupakan Kepala Laboratorium Simulasi Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini nih Bu, yaitu simulasi bisnis. Bagaimana nih Bu pengalaman Ibu yang akhirnya memimpin laboratorium ini, dan kira-kira ada nggak momen yang paling berkesan selama Ibu menjadi kepalanya gitu sampai di titik saat ini? Yang paling berkesan ya setiap tahun itu pasti ada perubahan ya, ada kemajuannya. Dulu kita yang mulai dari aplikasi bisnis itu dari pakai Excel biasa, dari manual gitu ya. Lalu mulai pakai sistem ya, berbasis internet segala macam gitu. Jadi dan yang paling menariknya itu sekarang itu adalah
dulu itu kita UNP kalau di lomba itu nggak dilirik orang, ibaratnya orang tutup mata aja ngelihat UNP gitu ya. Kalau nama tim UNP muncul, orang cuman gitu ya. Pandang sebelah mata gitu pandang ya, Bu. sebelah mata gitu ya. Tapi alhamdulillah 3 tahun belakangan ini ya nama UNP sudah mulai dipandang, sudah mulai ya kalau masuk nama UNP orang udah mulai ya UNP gawat nih gitu kan. Artinya sudah mulai dipertimbangkan gitu, udah merasa saingan gitu ya. Dan saya melihat mahasiswa semakin lama yang belakangan ini semakin antusiasnya tinggi gitu ya. Jadi saya sebagai kepala labor itu kayaknya enak gitu, di labor itu kayak mahasiswa udah mulai rame gitu ya, udah mulai banyak baik ada mata kuliahnya sendiri maupun tidak ada mata kuliah, itu mereka sudah gabung dalam kegiatan business simulation competition ini gitu kan. Jadi suasana labor itu jadi tambah rame gitu ya, tambah hidup gitu. Dan tahun-tahun belakang ini bahkan sebelumnya kita nggak punya aslab nih. Nah baru ini nih perdana nih labor simulasi bisnis kita punya aslab tahun ini ya. Gitu. Berarti baru open recruitment gitu ya, Bu? Open recruitment iya, baru satu aslabnya gitu ya. Maksudnya ada beberapa ini tahun pertama kita aslab karena antusias untuk mahasiswa mengikuti kegiatan simulasi bisnis semakin banyak. Jadi kalau ibu sendiri nggak kehandle itu aja dengan aslab kita punya 10 orang itu udah keteteran juga ya ngehandle peserta lomba segala macam gitu. Karena apalagi kita ditargetkan sama UNP kalau juara itu Bu Mut juaranya jangan nasional dong, eventnya internasional gitu. Aduh tuntutannya semakin tinggi gitu. Dan alhamdulillah kita kemarin juara 1. Alhamdulillah, juara kasih aplaus dan lomba rekan internasional level internasionalnya gitu kan ya, walau diikuti oleh beberapa negara ASEAN gitu kan. Dan alhamdulillah kita juara 1. Jadi perjuangannya itu kayaknya semakin lama saya jadi terharu gitu ya, keterlibatan mahasiswa, partisipasi dari dukungan dari pimpinan itu sangat tinggi. Karena semakin antusias juga ya, Bu, antusias ya? juga gitu. Nah, mungkin bagi Pekoners juga masih bingung nih Bu, belum familiar sama apa sih itu simulasi bisnis. Nah, boleh dong Ibu dijelaskan sedikit mengenai apa itu simulasi bisnis? Simulasi bisnis itu sebenarnya kita membawa kegiatan bisnis ke dalam virtual reality-nya gitu. Maksudnya nggak realitas tapi ke dalam virtual. Nah, jadi apa-apa yang sebenarnya dalam real bisnis dilakukan itu juga kita lakukan tapi secara virtual. Nah, makanya kita sebut dengan simulasi. Kita simulasikan kegiatan itu. Nah, simulasi di sini kita pakai suatu sistem yang memang banyak perusahaan nanti juga akan memakai sistem itu. Karena kan perusahaan sekarang itu sistem kerja mereka itu adalah berbasis dengan Enterprise Resource Planning ERP kan, mereka pakai sistem ERP. Nah, business simulation kita ini kita juga berbasis pada ERP. Jadi mahasiswa nanti kalau masuk kerja atau paling yang magang-magang kemarin itu pada ngelapor, untung belajar ERP Bu, paling nggak dengan simulasi bisnis juga itu kami nggak ketika ditanya kamu bisa nggak nih? Lagi lebih familiar. Kami bisa, gitu. Malahan saya dipercayakan Bu gitu kan untuk menginputkan suatu kegiatan gitu kan, karena kita udah kenal dengan sistem ini. Jadi keuntungan bagi mahasiswa. Jadi simulasi yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di virtual reality-nya ini ketika dibawa ke real reality itu nyambung. Sangat-sangat relevan dan membantu banget ya Bu ya. Banget. Okay. Untuk membahas tentang virtual tadi Bu Fani pernah dengar kalau simulasi bisnis itu ada platformnya. Nah, ada kayak Munsunsim sama Edugate ya Bu. Apa nih perbedaan antara keduanya Bu? Sebenarnya sama. Beda. Pada prinsipnya mereka sama. Ya. Dua-duanya berbasis ERP ya. Nah, cuman kalau perbedaannya itu kalau di Munsunsim itu kan lebih kita kepada critical thinking-nya. Ya, analisisnya bagaimana menjalankan, karena sistem semua kayak kita dalam perusahaan itu ada yang istilah create PO, create SO, bikin perintah produksi itu udah dilakukan by system. Nah, kalau yang di Edugate SAP itu kita simulasi bisnisnya memang seperti apa nanti bekerja di perusahaan itu kan. Kita kalau mau beli barang itu kita harus membuat PO dulu, ya udah gimana cara buat PO. Di situ perintah-perintah yang hal kecil itu nggak dilakukan by system, harus kita yang melakukan. Jadi input sendiri gitu. Diinput sendiri. Berapa banyak barang yang mau kita jual, kita yang menentukan sendiri. Ke siapa kita jual, kita yang menentukan sendiri.
Nah kalau di Monsoon Sim kan itu by system nanti running, yang ditentukan hanya kemampuan kita untuk kita bisa nggak memilih lokasi yang yang pembelinya banyak, lalu kita pemilihan media marketing kita tepat atau enggak. Kalau tepat itu ya tinggilah penjualan by systemnya kan. Tapi kita nggak tahu by system itu berapa penjualannya yang dia trigger itu kan. Kita cuma bisa melihatnya reportnya. Oh hari ini yang terjual sekian, yang terjual sekian. Kita bisa lihat reportnya. Tapi kalau di Eduget itu yang kita yang menentukan sendiri. Saya mau jualnya berapa banyak, ke siapa, di harga berapa. Itu berarti kita lebih manual kalau pakai Eduget gitu ya Bu ya. Ya, menentukannya. Ya lebih menentukan karena nanti kan kerja itu nggak semuanya by system. Iya, tapi benar. memang harus perintah-perintah itu kurang satu perintah itu sistem nggak running. Suruh produksi tapi perintah untuk produksi nggak kita kirimkan. Ya udah orang produksi nggak kerja kan. Nanti kita nungguin barangnya nggak selesai orang produksi nggak ada masuk ke saya dokumen untuk produksi katanya kan. Nah hal itu kan yang ada walaupun kita sekarang itu udah mesin kata orang sekarangnya udah digitalisasi, tetap faktor penting itu ada di personnya kan. Kalau orangnya nggak ngerti cara kerja digitalisasinya percuma digitalisasi gitu kan. Tetap poin penting itu ada di humannya. Nggak bisa semuanya. Emang robot bisa kerjakan semuanya, mesin bisa kerja semua nggak. Tetap kita butuh humannya. Berarti humannya juga akan terus memantau sistem-sistemnya gitu ya Bu ya. Nah itu tadi membahas tentang simulasi bisnis dan juga platform-platform yang digunakan di laboratorium sendiri kan Bu. Kalau bicara soal implementasinya nih Bu, tentu menarik banget melihat bagaimana mahasiswa UNP yang mampu membuktikan kemampuannya lewat berbagai kompetisi, bahkan sampai ke tingkat internasional ya kan ya Bu. Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Nah, mulai dari Fani dengar dari Busim pada tahun 2023 hingga Entrix pada tahun 2025. Nah, tim-tim dari UNP ini kan terus menorehkan prestasi yang sangat-sangat membanggakan, alhamdulillahnya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih faktor utama yang membuat tim-tim UNP itu bisa tampil sangat dominan dan konsisten nih di berbagai ajang tersebut? Mereka rajin latihan. Dan mereka ngerajin ngoprek-ngoprek itu sistem. Maksudnya ngoprek-ngoprek sistem ya, gimana ya? Semua yang ada di dalam itu mereka buka satu-satu. Bahkan kadang mahasiswanya lebih pintar daripada saya. Kadang saya nanya, ini gimana gitu ya? Karena mereka lebih rajin ngoprek karena mereka ikut latihan kan beda. Persepsi antara dosen kan dia ngajarin segala macam. Kalau mahasiswa yang kalau dia memang ada keinginan untuk belajar lebih mau tahu kan mereka pasti gitu mengoprek lebih. Kenapa sih begini? Kenapa sih hasilnya gini? Kalau Ibu kan cuman kasih penjelasan. Kalau hasilnya begini artinya kalian begini. Nah, harusnya begini. Nah, kalau yang mahasiswanya nggak mau tahu, ya udah selesai berarti. Kalau yang mau tahu lagi kan kok bisa sih? Ini kaitannya kemana? Ini kan lebih mengulik-ngulik lagi. Mengulik-ngulik. Jadi karena yang sekarang ini mereka sangat rajin latihan, nggak ada pandang bulu, pagi, siang, malam, selalu latihan. Kadang sayanya udah nyerah, aduh latihan lagi ya, latihan sendiri ya. Ibu nggak sanggup lagi dampingi, gitu ya, Ibu nggak sanggup lagi dampingi ya. Jadi itu salah satu faktor yang membuat mahasiswa yang ikut lomba itu sukses karena mereka rajin. Memang iya kata pepatah kan, kalau kamu mau sukses ya udah jangan males ya. Rajin, disiplin itu pasti hasil itu nggak akan mengecewakan nantinya. Gitulah. Jadi itulah yang membuat menorehkan prestasi dari dulu meningkat ya karena mereka semakin kesadaran untuk berprestasi untuk mendapatkan lebih itu semakin tinggi juga dengan selalu berlatih gitu. Ada aja latihan tiap hari. Saya sampai pusing. Berarti nggak heran ya Bu mereka bisa sampai ke internasional gitu. Udah wajar aja sewajarnya gitu ya Bu ya. Oke. Nah, berarti itu faktor-faktor yang membuat tim-tim dari UNP ini sangat-sangat berhasil dan ya bisa tampil di ajang itu dengan berhasil gitu ya Bu. Di balik itu semua pasti ada tahapan proses latihannya. Itu tadi seperti yang Ibu bilang. Nah, menurut Ibu dari awal itu latihannya gimana aja sih Bu? Kalau misalnya dari basicnya banget, apa ada pelatihan rutinnya terjadwalnya atau memang dari pribadinya? Kalau untuk lomba itu dia selalu ada. Jadi memang kita ada yang latihannya itu kalau udah mau dekat lomba biasa kita terjadwal. Biasanya setiap hari itu atau sore atau pagi ya tergantung jam kosong mahasiswanya sendiri ya yang akan berlatih itu. Kita selalu ada latihan rutin. Dan di samping itu latihan rutinnya juga biasanya di Monsoon Sim itu
tersistem juga ada latihan secara mandiri. Nah, jadi bisa jadi memang terjadwal dan memang ada yang memang kalau memang diperlukan mahasiswanya mengajukan permintaan untuk melakukan latihan. Oke. Jadi latihan kita itu biasanya banyak lebih terjadwal sih daripada enggak, karena untuk rutinitas untuk supaya semakin mantap, semakin mahir dengan sistemnya, semakin memahami seperti apa melakukan kegiatan bisnis ya, dan seperti apa untuk trik-trik supaya kalau lomba bisa menang, tentu harus banyak latihan Supaya lebih mahir nantinya ya, Bu. Nah, kalau misalnya yang ikut pelatihan itu untuk yang ikut lomba aja atau gimana tuh? Biasanya kita awalnya kita cuma ngasih tahu ini ada lomba, ada yang mau ikut nggak? Biasanya terbuka dulu, nggak ada, mereka saya belum punya grup Bu, saya belum punya tim Bu, saya belum punya apa, udah yang penting kalau kamu mau datang dulu. Jadi datang aja secara mandiri dulu, coba-coba ikut latihan. Nanti kalau memang dia merasa mampu untuk ikut, kita bentukkan yang tidak ada tim-tim ini, kita bentukkan dia, jadi kita jadikan mereka jadi satu tim. Dibentuk dari laboratorium Dibentuk dari laboratorium. Jadi kalaupun nggak ada tim ya udah mana yang kurang masuk aja dulu latihan maksudnya latihan gabung-gabung aja. Kadang dia kesini, kadang dia kesini, ya kadang partnernya beda-beda. Justru kalau partnernya beda-beda itu semakin bagus kan. Iya. Jadi kita punya ketika di sini saya gabung dengan si A, cara pikirnya dia ngelolanya kayak gini. Ketika saya main dengan si B, dia katanya kayak gini. Kan semakin lebih variasi skillnya gitu, pengetahuannya semakin lebih banyak. Nanti dia combine aja nanti sesuai dengan kebutuhan dia. Oke. Jadi dia lebih tahu banyak trik-triknya. Dari orang ini triknya seperti ini, dari ini seperti ini. Iya. Jadi dia bisa note sendiri, jadi untuk mengembangkan dirinya sendiri juga. Oke. Nah, selain kemampuan teknis seperti itu dan mental dan teamwork itu juga dilatih Bu, kerja sama tim. Karena dia kegiatannya tim. Karena perusahaan itu kan grup, nggak bisa perusahaan itu running oleh satu orang aja, satu manajer aja nggak bisa kan. Pasti kita butuh kerjasama yang lain. Nah kalau memang nanti misalnya syarat latihan itu, Bu ini nggak pernah datang latihan loh Bu, kami susah, ya berarti dia nggak komitmen kan. Kalau nggak komitmen ya udah, kamu mau gimana, mau diganti dia atau enggak, atau cobalah dulu dikontak dia, dihubungi, masih mau lanjut masuk tim kamu atau enggak segala macam. Kalau memang nggak ada kabar juga segala macam, kita ganti aja. Jadi yang kita mau adalah memang orang-orang yang punya komitmen yang tinggi untuk latihan, untuk mau ikut lomba simulasi bisnis ini. Karena kalau dia lalai itu akan berdampak ke timnya gitu kan. Temannya udah capek-capek latihan, toto dia nanti pas di hari hanya nggak datang segala macam. Yang kecewa kan bukan dia semacam teman-teman yang udah latihan sekian menyisakan waktunya selama ini untuk latihan, jadi kan kasihan. Jadi memang kita bentuk itu memang komitmen pertama ya, dari awal juga sudah disebutkan kalau mau bergabung dengan simulasi bisnis, yang pertama diminta adalah komitmen dan disiplin. Kalau udah janji jam segitu latihan, datang. Yang lain sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan segala macamnya untuk latihan. Jadi semuanya harus demikian. Semuanya punya kegiatan lain ya. Iya, semua punya kegiatan lain. Tapi kalau udah latihan gitu, komitmen ya jalankan disiplin. Kalau datang tuh janjinya jam 4, ya jam 4 jangan jam 5 karena waktunya udah pendek nanti. Satu jam itu pun bisa bahas banyak hal gitu ya. Satu jam banyak hal gitu kan. Nah, itu nanti dengan sering latihan kayak gitu, bertemu secara tidak langsung kan itu juga teamworknya akan terbentuk dengan sendirinya. Mereka akan saling memahami kan. Jadi kalau udah sering berkumpul semakin paham gitu satu sama lain ya Bu. Kalau misalnya ada mahasiswanya belum pernah merasakan tekanan kompetisi gitu, masih belum pernah ikut lomba nih Bu, gimana tanggapannya? Kalau belum pernah ikut lomba, biasa kita kasih lomba internal dulu. Yang udah juara-juara lomba, kamu main temenin jadi pairing partner gitu ya, sparring partner untuk dia. Jadi paling enggak mulai dapat rasa lomba. Biasanya kan nggak lomba nih, main sendiri atau biasa-biasa aja. Wih, tinggi penghasilan saya bisa mendapatkan keuntungan sekian. Ketika dimasukkan dengan yang sudah lomba, akan mulai tinggal jauh dia kan, mulai terasa. Kan itu secara tidak langsung juga walaupun temannya sendiri ya, walaupun nggak lomba, tapi ketika menghadapi persaingan dari teman yang udah biasa lomba, itu kan udah secara tidak langsung dia dapat pengalaman, oh ternyata kalau lomba itu kita harus begini, nggak bisa lengah gini, lengah dikit saya angus nih gitu. nggak bisa salah ambil keputusan, bangkrut.
Iya. Jadi nggak bisa main-main gitu kan. Jadi walaupun belum punya pengalaman ikut lomba segala macam, di latihan Nanti itu bakal ada di coaching kita sama kasih, yang udah iya, sering ikut lomba gitu ya, Bu. di coaching sama ikut lomba, strategi mereka menang dulu gimana, lalu kita kasih rasa Tekanan itu, tekanan lomba itu kayak mana gitu kan. Kita kasih rasa dia. Jadi ya gitulah, biar terasa gitu, ternyata beda selama latihan dengan lomba itu, tekanannya beda, yang dihadapi beda. Jadi lebih tahu macam mana caranya gitu. Nah, laboratorium ini kan juga punya ada 12 departemen gitu ya, Bu. Nah, bagaimana sih Ibu memastikan semua anggota tim ini memahami dan menjalankan peran divisinya masing-masing? Masing-masing itu kan nanti ada job desk secara garis besarnya dikasih. Nah, job desknya itu nanti peran mereka yang bagian publikasi, tanggung jawabnya di mana itu. Kalau sempat nggak jalan itu nanti kan saya sebagai kepala labornya kan nanya, kok nggak ada postingan ini segala macam, kok nggak ada ini. Terus kalau yang berkaitan dengan latihan, ini latihan kok gimana? Ya, langsung ditanya ke divisi-divisinya. Ya langsung ditanya segala macam. Kok grup ini diam aja? Ada, Bu. Ternyata kalian punya grup di luar Ibu ya. Kami ada diskusi Bu sini. Pokok tolong report, kalau terserahlah kalian ada grup. Kami ada grup per divisi, Bu. Ya udah terserahlah ada grup per divisi. Pokoknya hasilnya sampaikan ke saya. Sampaikan gitu. Di grup besar gitu kan. Nah, jadi Ibu tahu report kalian, kerja kalian itu sampai mana. Jadi kalau ada kendala juga tahu gitu kan. Nah, kalau melihat dari berbagai pencapaian dan proses latihan tadi, berarti simulasi bisnis ini memang punya dampak yang besar ya, Bu. Bukan cuma saat kompetisi, tapi juga untuk kesiapan mahasiswa di dunia kerja nantinya. Jadi menurut Ibu apa nih, Bu, keunggulan utama simulasi bisnis dibandingkan pembelajaran kuliah konvensional? Banyak ya, pastilah ya, banyak keunggulannya segala macam gitu. Karena kalau di simulasi bisnis itu memang dari awal Ibu udah bilang, anggap diri kalian sebagai manajer ya. Nah, itu udah langsung punya perannya gitu. Kalian udah tahu kan, kalian sebagai manajer keuangan, sebagai manajer produksi, sebagai manajer procurement gitu kan. Nah, kalau dia udah dibilang itu kan dia udah menganggap dirinya adalah sebagai pimpinan. Gitu kan. Kalau di kuliah kan enggak. Saya mahasiswa atau ada dosen catat. Nah, kan ini saya pimpinan nih. Kalau sebagai pimpinan tentu dia harus ada tanggung jawabnya. Ya, mulai merasakan tanggung jawabnya gitu kan. Kalau dia salah dalam mengambil keputusan, itu dampaknya enggak ke bagian departemen dia aja. Dia bilang, ya kamu sih beli barang banyak udah jelas duit nggak ada, bangkrut kan kita gitu kan. Atau udah jelas nggak mungkin ngirim barang ke sana, kamu kirim barang ke sana, udah melimpah-limpah barang di sana, padahal yang diminta dikirimnya ke Jakarta, kamu kirim ke Padang, beli kan, kena biaya kita kan. Nah jadi ada terasa real karena punya tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri itu ada gitu kan. Tanggung jawabnya sih dimarahin teman gitu ya. Kalau kerja kan kalau salah kita dimarahin atasan, akan dimarahin teman gitu ya. Temannya walaupun temannya posisinya sebagai manajer ini segala macam, walaupun jadi terasa dunia realnya gitu kan. Dan gimana cara mengakomodir nih, saya mau beli barang tapi ini bilang saya juga butuh uang nih untuk ini, jangan dulu kita kan mulai bisa mentolerir mana yang harus diutamakan semacam mengintegrasikan aktivitas visi itu, mana yang harus menyatukan visi gitu ya, dalam satu tim itu seperti apa. Nah itu kan bisa gitu kan. Nah lalu kalau di simulasi bisnis kan mereka running bisnis nih. Nah kalau kuliah kan kita kasih kuliah materi, umpan baliknya paling ujian bisa nggak paham. Nah kalau di bisnis, di simulasi kita langsung tahu nih, kamu salahnya di sini ya. Kenapa nih bisa ke ini, kenapa labanya cuma sekian nih, penjualannya banyak kok rugi. Kenapa biayanya tinggi, itu bisa kita langsung tally, kita bisa langsung evaluasi, kita bisa langsung kasih umpan balik kenapa kok bisa demikian, kesalahan di mana. Kadang bisa saya nanya, kok bangkrut? Iya mem, salah ini, salah pesan barang, kan? Kok ini? Iya, ini si itu tadi tuh udah dibilang pesan sini, dia pesannya ke sana gitu. Jadi terasa gitu ya, terasa memang belajar itu nggak cuma teori aja gini kan, tapi prakteknya gitu. Rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan itu, salah sekali ngambil keputusan dampaknya seperti apa itu terasa gitu, di simulasi bisnis. Oke, jadi kita nggak cuma materinya aja, tapi kalau misalnya bangkrut kita langsung kerasa gitu, Bu. Iya, iyalah, orang masih running, masih main, kita diem aja kan, nunggu selesai gitu. Kenapa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah bangkrut gitu kan.
kenapa diam aja, udah bangkrut Bu, karena jadi liatin aja temannya dulu kan, karena selagi proses bisnis sedang running, sedang jalan, kalau kita bangkrut ya udah kita cuman bengong aja ngeliatin orang, Berarti nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu, ya bangkrut kan, habis nggak ada apa-apa gitu kan. Bu. Misalnya minta dana dari perusahaan lain itu nggak bisa. Ada bisa, cuman kan itu nggak kita kasih dulu gitu kan, biar terasa dulu. Sebenarnya kalau udah bangkrut sebenarnya nggak bisa, tapi ketika mereka ngelihat, aduh keuangan kas kita lagi kacau nih, ini barang mau beli segala macam, momen mereka harus ngutang ternyata nggak ngutang, ya bangkrut jadinya kan. Iya. Tapi mereka udah ngelihat nih cash flow-nya atau keuangannya itu lagi susah segala macam, Lagi seret gitu lagi ya, Bu. seret, bisa utang, harusnya kan utang dulu Berarti gitu kan, kalau masih seret tuh bisa ngutang dulu bisa gitu ya, ngutang Bu. dulu. Tapi kalau terlambat langsung bangkrut. Ya bangkrut nggak bisa, kalau udah bangkrut nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus lihat timingnya juga. Ya timingnya itu utangnya Mas, bisa utang ya diutang dulu, yang penting kan operasional jalan dulu. Nah kan itu kan nggak bisa diajarin di kelas. Iya. Nah, ya kan. Kalaupun diajarin nanti nggak kebayang Iya, nggak gitu kebayang ya, Bu. kapan eksekusinya gitu kan, makanya kapan saya harus ngutang gitu kan, kapan saya harus pesan barang kan. Kalau ibu ngajar manajemen operasi, kita harus pesan barang di order point ketika barang kita sisa segini dengan ini gini segitu ya. Nah kapan titiknya itu kan, timing itu nggak selalu pas, pasti kadang lebih dikit kadang kurang dikit segala macam. Nah Jadi kalau udah ada timingnya itu kan sistemnya harus- kita jadi tahu ada tekanan tadi ya, Bu ya. Iya, Jadi kita tekanan tahu. itu. Jadi juga belajar kayak apa ya, feeling kapan harus dieksekusi itu dapat gitu kan. Nggak kadang kita kan kok tahu aja sih, ya udah tahu aja feeling, kayak mama masak kan, kok nggak ditakar mah, dia nggak gitu sih, dia itu masalah tahu masa gitu takarannya Udah segini gitu. aja, gitu gitu ya. aja gitu ada gitu, kayak gitu juga bisnis gitu kan, karena pengalaman itu kan udah jadi suatu sumber daya bagi kita. Kira-kira keputusan saya bagus atau enggak, timingnya tepat atau enggak, karena membaca timing itu kan yang susah gitu. Iya. Kapan nih harus eksekusinya gitu. Jadinya untuk supaya lebih mahirnya kita harus punya pengalaman. tadi Ya pengalaman itu cara gimana? Ya banyak latihan. Banyak Balik lagi ke latihan. sana tadi ya. Ya dengan banyak latihan kan tahu dapat Oke, langsung dapat vibe-nya kita. dapat. Nah, untuk visi dari Ibu sendiri nih, kan menjadikan laboratorium simulasi bisnis ini menjadi sebuah pusat unggulan nasional dan internasional. Nah, untuk langkah strategisnya sendiri yang paling mendesak untuk diwujudkan sekarang apa nih, Bu? Dan tantangan terbesar untuk mewujudkannya apa? Tantangan saat ini yang untuk mencapai visi kita itu tingkat nasional, oke ya. Tingkat internasional ini nih. Iya. Kita juara internasional, tapi bukan kita yang ngadain. Ya, kita maunya itu labor kita ini juga sebagai penyelenggara untuk event yang skalanya internasional. Nah itu tuh lagi urgensi. Kemarin itu kita coba entry itu adalah event kita internasional, tapi pesertanya itu masih nasional, sehingga turun grade kita kan dari internasional ke nasional karena nggak ada pesertanya. Kita udah podcast juga ya, apa namanya sih, udah kasih ke semua kampus di luar negeri juga ya, undangan segala macam, tapi kan responnya berarti kan itu ada tantangan tuh. Gimana untuknya kalau Untuk bisa menarik tahun mereka ini gitu ya, Bu. kita bisa melibatkan peserta dari kampus-kampus di luar untuk bisa mau berpartisipasi dalam event kita ini gitu. Untuk sekarang apa yang sudah Ibu lakukan untuk Untuk sekarang ini kita udah bikin proposal, MOU untuk kerjasama, maksudnya kalau misalnya UNP nih jadi host untuk event internasional ini, nah kampus di luar yang sebagai co-hostnya itu kita udah kasih tawaran nih keuntungan untuk kalian apa-apa aja, dengan syarat mengirimkan dari kampusnya peserta Tim, untuk iya. lomba gitu ya, timnya untuk lomba. Kita udah merancang itu gitu. Kita coba untuk istilahnya host dan co-host gitu. Kita menawari sistem co-host bagi kampus-kampus di luar sebagai co-hostnya UNP dalam penyelenggaraan event internasional ini. supaya nama UNP nanti juga semakin dikenal di luar sana, ya. gitu kan. Oke, tapi sayang banget nih, Bu, ternyata obrolan kita Udah sudah habis ya? akan berakhir di sini. Lagi Padahal lagi asik klimaks banget loh. gitu. Iya, baru Waduh. klimaks nih, tapi ternyata udah di akhir, Rekoners. Nah, tapi dari sini kita jadi tahu nih kalau simulasi bisnis itu mempelajari praktik kemudian menjadi wadah
bagi mahasiswa untuk belajar mengambil keputusan, teamwork, sampai mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja dan kompetisi di dunia nyata gitu ya Bu. Dan tentunya perjalanan serta pengalaman yang Ibu berikan hari ini akan sangat membuka wawasan kita semua tentang bagaimana mahasiswa nantinya bisa berkembang. Nah, sebelum kita mengakhiri ini Bu, boleh dong Ibu kasih sedikit pesan, motivasi, atau mungkin saran nih Bu untuk mahasiswa maupun Pekoners yang masih ragu-ragu untuk mencoba terjun ke dunia simulasi bisnis. Oke, untuk mahasiswa jangan takut ya dengan melihat simulasi bisnis. Anda ngelihat angka, ngelihat segala macam, ngelihat grafik ya kelihatannya rumit, tapi sebenarnya itu tidak rumit gitu ya. Karena disitulah sebenarnya letak enaknya belajar simulasi bisnis ya, dengan segala kerumitannya itu. Nah, tapi di sini kita belajar bahwa ketika melakukan sesuatu jangan takut salah ya, jangan takut untuk mencoba. Dengan kegagalan yang kita alami di sini itu jadi pembelajaran untuk berikutnya. Jadi kita paham apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika Anda bangkrut, Anda gagal, jangan stuck di sana. Ya udah bangkrut selalu berhenti, enggak. Tapi coba lagi. Nah, jadi jangan diam di tempat, jangan fokus ke hasil, karena kan mahasiswa kini sukanya lihatnya hasil ya, tapi mengabaikan prosesnya gitu. Justru proses itulah yang akan membuat kita semakin berkembang. Hasil kita tuh ditentukan oleh proses kita nantinya gitu ya. Sedangkan Michael Faraday aja sampai 1000 kali kan, sampai dibilang dia orang gila kan. Tapi kalau dia sempat give up, kita belum tentu sekarang punya lampu, punya penerangan. Nah, jadi intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk jatuh, gagal, semuanya itu adalah proses dalam pembelajaran. Oke, itu dia Pekoners, jangan lupa di note nih kata-kata motivasi dari Ibu Mutia kita sekarang ini. Jadi semoga motivasi tadi itu bisa membuat Pekoners yang lagi nonton jadi bersemangat dan tertarik ke simulasi bisnis untuk terjun ke sana. Nah, buat Pekoners yang lagi nonton, jangan lupa untuk terus pantau dan ikuti semua media sosial kita yang ada di sini, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari podcast Pendidikan Ekonomi. Dan mungkin Ibu boleh bagaimana cara join labor atau join labor. Kalau nggak ada aslabnya bisa datang langsung ke labor ya. Datang langsung ke labor. Sampaikan aja mau bergabung dengan labor simulasi bisnis, nanti akan diberitahukan lah sama aslabnya, lalu kapan jadwalnya. Nanti abisnya ada grup WA yang mereka akan di-invite ke sana. Jadi informasi dari kegiatan labor itu pasti akan diketahui, akan di-sharing. Berarti bisa dari semua jurusan ya Bu? Bisa dari semua. Kalau udah Bu bilang di awal, nggak cuma jurusan ekonomi, UNP boleh. Harus di note tuh Pekoners. Iya. semua boleh. Mahasiswa Universitas Negeri Padang free. Bebas ya. Boleh join di labor simulasi bisnis. Di mana tuh labornya Bu? Labor simulasi bisnis itu ada di Gedung Lama FEB di lantai 4. Ada nanti pelangnya labor simulasi bisnis. Kalau labor biasanya labornya insyaallah pasti ada orang aja terus di sana. Kalau nggak ada nanti chat aja di IG ya. Labor simulasi bisnis ada IG ya. Masuk aja ke IG-nya, chat aja, nanti kan akan ada kontak personnya di sana gitu. Adminnya juga ada yang akan membalas chat-chatnya gitu. Kayak itu buat Pekoners yang tertarik nih untuk join ke laboratorium simulasi bisnis. Oke Ibu, Fani mau memperkenalkan kalau misalnya podcast Pendidikan Ekonomi ini punya tagline nih Bu. Jadi kalau Fani bilang podcast Pendidikan Ekonomi, nanti kita sama-sama jawab, the more you know, the more you grow. The more you know, the more you grow. Oke, siap Ibu? Siap. Aman? Nah, Pekoners, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Rifani Alvareta pamit, dan Ibu Mutia Rosalinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.